Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Kali ini kita akan membahas 10 kejahatan kelompok topi jerami. Meski di mata pembaca, Luffy dan rekan-rekannya adalah orang yang baik, tapi tetap saja mereka adalah bajak laut yang pernah berbuat jahat. Mari kita simak 10 daftar kejahatan kelompok topi jerami. Yang pertama, Luffy dan Tenryubito. Meski Tenryubito adalah sekelompok orang yang menyebalkan, tapi tetap saja mereka adalah bangsawan dunia. Menghajar salah satu dari Tenryubito sampai ada bekas tinja di wajahnya tentu saja merupakan tindakan kejahatan yang tak bisa termaafkan di dunia One Piece. Belum lagi Usopp yang tidak di tempat pelelangan dengan mendarat pantatnya di salah satu Tenryubito yang lain. Tak aneh jika ini membuat Kizaru dan Sentomaru akhirnya datang ke Sabaody. Yang kedua, Nami mencuri dari banyak orang bahkan sebelum bertemu Luffy. Meski Nami mencuri untuk mengumpulkan uang demi membeli balik desa Cocoyashi, tetap saja tindakan pencurian ini adalah kejahatan. Bahkan setelah Nami tak perlu lagi membeli desa Cocoyashi dari tangan Arlong karena Arlong sudah tertangkap, Nami tetap saja melakukan kebiasaannya ini sampai sekarang di dunia One Piece. Gara-gara itu, kemungkinan besar dari sinilah Nami akhirnya mendapatkan julukannya, yaitu kucing pencuri. Yang ketiga, Luffy menerobos Impel Down dan membantu kaburnya banyak kriminal besar. Meski tujuan awalnya tampak baik, yaitu untuk menyelamatkan kakaknya dari penjara dan hukum eksekusi, tapi tindakannya ini malah membuat banyak kriminal besar kabur. Tidak main-main, gara-gara kekacauan yang diakibatkan Luffy menerobos masuk Impel Down, Blackbeard jadi bisa meloloskan banyak kriminal berbahaya dari level 6. Meski tak sedikit pasukan tentara revolusi atau rekan Luffy yang ia selamatkan, tapi tindakan Luffy tetap saja membuat dunia semakin kacau. Lihat saja, Blackbeard sampai bisa mengumpulkan kru berbahaya, salah satunya karena ulah Luffy. Yang keempat, Zoro membunuh banyak agen Barquey Rock dengan menyerang pejabat Wano. Kalian ingat waktu di Whiskey Peak, Zoro menghabisi banyak agen Barquey Rock yang mengincar mereka. Bahkan meski tak pernah diperlihatkan di cerita, dulu Zoro sampai membunuh orang yang menjabat sebagai Mister 7 sebelumnya. Belum lagi saat di Wano ketika Zoro sampai dituduh sebagai pembunuh, Zoro malah menyerang pejabat Wano yang menuduhnya tersebut. Memang Zoro terlalu bodoh untuk melakukan pembelaan diri, tapi tetap saja yang dilakukannya adalah tindakan kejahatan. Yang kelima, Sanji dan Brook sempat mengintip perempuan mandi. Yang satu ini tak diragukan lagi, Sanji dan Brook memang terlalu mesum. Bayangkan saja ketika Sanji akhirnya bisa jadi tak terlihat, yang dilakukan pertama setelah menjatuhkan Penguin malah pergi ke pemandian. Brook juga tak kalah bobrok. Begitu Brook bisa jadi hantu dengan melepaskan arwahnya dari tubuh. Perkataan Brook seakan mengindikasikan bahwa Brook memakai kekuatan tersebut untuk mengintip. Memang dasar dua orang ini penjahat wanita. Yang keenam, tidak sengaja meracuni Dr. Hiriluk. Meski tak sengaja kepercepat meracuni guru sekaligus orang tua angkatnya, Dr. Hiriluk. Meski pada akhirnya Dr. Hiriluk mati karena ledakan yang diperbuatnya sendiri, tapi tetap saja tidak menutup fakta bahwa sebelumnya Chopper sudah meracuni Dr. Hiriluk. Yang dilakukan Hiriluk hanya mengubah penyebab kematiannya saja.
Yang ketujuh, Jinbe membelot dan berpihak pada Winterbreak di perang Marineford. Setidaknya 2 tahun yang lalu kalian juga sudah ingat di mata angkatan laut seharusnya kelompok sibuk ada rekan mereka. Namun apa yang dilakukan Jinbe saat dimana membantu angkatan laut dalam peperangan? Jinbe malah membelot karena tak ingin berhadapan dengan Winterbreak. Tentu saja hal ini membuat Jinbe ditahan di Impel Down level 6 meski pada akhirnya Luffy meloloskan Jinbe dari penjara. Tapi kabur dari penjara juga sebenarnya bisa dibilang tindakan kejahatan. Banyak juga kejahatannya nih. Yang ke-8, Usopp lagi sebagai Sogeking membakar bendera pemerintah dunia. Menantang pemerintah dunia tentu saja adalah tindakan kejahatan tingkat tinggi. Usopp yang saat ini menyamar sebagai Sogeking melakukan hal tersebut dengan membakar bendera pemerintahan dunia. Meski Sogeking melakukannya atas perintah Luffy, tetap saja Sogeking yang menurut pada Luffy tersebut juga tak kalah berdosa. Bahkan hal yang mengherankan jika pada akhirnya membakar bendera organisasi sebesar pemerintahan dunia membuat Sogeking mendapat nilai berwarna sendiri. Yang ke-9, Franky melakukan perdagangan di pasar gelap. Kalau kalian lupa, Franky dulu membeli kayu Adam dari pasar gelap dengan uang yang dicuri dari kelompok topi jerami. Meski pemerintah dunia sendiri diam-diam sering melakukan perdagangan dengan pasar gelap, tapi tetap saja tidak menutup fakta bahwa berinteraksi dengan pasar gelap adalah tindakan kejahatan. Apalagi jika kalian memang adalah bos dari kelompok preman seperti Franky, membeli kayu Adam dari pasar gelap seharusnya tindakan kriminal. Yang terakhir, ke-10, menjadi bajak laut. Meski sepele, tapi di dunia One Piece mengibarkan bendera bajak laut saja sudah bisa dianggap tindakan kriminal. Kalian tentu ingat bagaimana Sabo dulu ditembak jatuh dari kapal kecilnya hanya karena dia mengibarkan bendera bajak laut. Padahal mereka tahu di kapal tersebut ada anak kecil. Namun Saint Gelmet dan Yobito yang menembak Sabo tersebut tak peduli. Baginya mengibarkan bendera bajak laut berarti adalah kejahatan. Hal ini juga pernah disebutkan oleh anak buah angkatan laut Morgan. Meski saat itu kelompok Luffy hanya berdua, mereka tetap menganggap berinteraksi dengan Luffy dan Zoro adalah tindakan kejahatan karena mereka mengaku sebagai bajak laut. Itu artinya seluruh kelompok topi jerami saat ini melakukan tindakan kejahatan yang karena mereka berlayar di lautan lepas sebagai bajak laut. Nah, itu 10 kejahatan yang dilakukan oleh kelompok topi jerami. Meski begitu, mereka tetap jadi kesayangan kita semua, bukan? Coba berikan tanggapan kalian di kolom komentar di bawah ya. Terima kasih. Wassalam.